Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik, mengawali pelajaran kita pagi ini, marilah kita sama-sama membuka pelajaran dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, silahkan kita sama-sama melihat peta konsep. Nanti dalam pembelajaran macam-macam sujud ini, yang harus kita ketahui adalah macam-macam dari sujud itu sendiri, yaitu diantaranya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Namun fokus kita pada pembelajaran pertemuan pertama ini, kita fokus pada sujud syukur dan sujud sahwi. Harapannya setelah mengetahui apa itu sujud syukur, sujud sahwi, nanti di akhir pembelajaran anak-anak semuanya akan terbiasa melakukan praktik sujud syukur, sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan saat apapun diperlukan. Selanjutnya kita sama-sama melihat apa itu sujud syukur. Sujud syukur adalah sebagai tanda terima kasihnya seseorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal kenapa orang melaksanakan sujud syukur itu. Di antaranya, yang pertama, sujud syukur dilakukan karena memperoleh sebuah kenikmatan dari Allah. Misalnya, dalam suatu lomba, kita meraih juara. Maka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, yaitu langsung melaksanakan sujud syukur tanpa ditunda-tunda. Atau yang kedua, kenapa orang melakukan sujud syukur? Bisa jadi karena terhindarnya kita dari sebuah musibah. Misalnya, saat menyeberang jalan, tiba-tiba yang di depan kita terkena musibah, sedangkan kita yang di belakangnya terhindar dari bahaya tersebut. Maka sebaiknya yang kita lakukan untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas selamatnya jiwa dan raga kita, yaitu melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur ini sendiri pernah dilakukan Rasulullah, yang hukumnya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidaklah berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Artinya hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Mari anak-anak semuanya kita sama-sama membaca surat Al-Ahqaf ayat 15 tentang perintah sujud syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inna tubtu alaika wa inna minal muslimin.
Kita simak artinya. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa apabila kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan banyak kebajikan yang akan mengalir kepada diri kita dan bahkan sampai kepada orang tua dan anak-anak cucu kita. Maka sudah seharusnya sebagai orang Muslim yang baik, kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena di hadapan Allah kita adalah kecil, kita lemah, tempat kita meminta, tempat kita berlindung, yang memberi kebaikan kepada kita hanyalah kepada Allah. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan tentang tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud satu kali lalu mengucapkan salam. Sujud syukur sendiri hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Artinya sujud syukur ini dilakukan secara spontan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud syukur ini kita lakukan di luar sholat. Dan dalam melakukan sujud syukur tentunya kita harus menutup aurat. Ibu rasa untuk menutup aurat sebagai muslim, dimanapun kita berada, menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Jadi kapanpun kita melakukan atau melaksanakan sujud syukur, syarat yang terakhir ini, menutup aurat ini, sudah langsung ada. Nah, sudah tidak perlu lagi kita mau ngambil hijab dulu dan sebagainya, karena seorang muslimah, seorang muslim sudah sepatutnya kita berpakaian seperti muslim yang diharuskan, yaitu menutup aurat. Berikut Ibu jelaskan contoh peristiwa bagi pelajar yang layak dilakukan sujud syukur. Misalnya contoh pertama, mendapatkan kabar baik, kabar yang menyenangkan dari orang tua, guru, atau teman. Bisa jadi mendapatkan hadiah karena mendapatkan juara kelas, mendapatkan sesuatu yang baik, dan sebagainya. Kemudian, bisa jadi contoh kedua, mendapatkan nilai yang bagus, naik kelas, atau kalian lulus ujian. Kemudian bisa jadi juga karena menjadi juara kelas atau menjadi juara dalam satu pertandingan, atau ada kabar gembira untuk melanjutkan sekolah ke tahap berikutnya, kalian mendapatkan beasiswa. Nah, bisa jadi juga contoh yang lain adalah mendapatkan penghargaan seperti menjadi siswa teladan di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi atau tingkat nasional. Maka apa-apa yang menjadi contoh tersebut tadi sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah, karena sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih kita. Anak-anak semuanya, sekarang kita melanjutkan ke sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri
ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam dalam salat. Mari kita sama-sama perhatikan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkannya keraguannya itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Artinya, apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan, kelebihan rakaat atau rukun dalam salat apabila lupa, tidak melakukan tasyahud awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah salat, maka setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir, di dalam sujud membaca sujud sahwi. Duduk seperti duduk antara 2 sujud, tidak baca apapun, sujud dan membaca sujud sahwi lagi. Duduk lagi dan memberi salam. Itu ketentuan untuk melaksanakan sujud sahwi. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ialah pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila karena kelebihan dalam pelaksanaan salat. Yang kedua, apabila karena ragu antara 2 kemungkinan, tetapi ada kecondongan pada salah satunya. Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam juga pada 2 kondisi. Yang pertama, apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan salat. Yang kedua, apabila dikarenakan ragu antara 2 kemungkinan dan tidak merasa lebih berat kepada salah satunya. Maka, apabila hal ini terjadi, maka kita melaksanakan sujud syukur. Sujud sahwi. Yaitu sujud yang dilakukan karena merasa ada kekurangan di dalam salat yang kita lakukan. Bisa jadi hal ini disebabkan karena kita yang kurang konsentrasi, atau memang kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan khilaf, penuh kelupaan, maka Allah memberi jalan kepada kita, yaitu untuk sujud sahwi. Baik anak-anak semuanya, tata cara sujud syukur dan sahwi telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun manfaat dari sujud itu sendiri adalah sebagai bentuk bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling kecil, yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan kekhilafan. Dan kita harus mengakui kelemahan kita itu dengan cara banyak-banyak melakukan sujud syukur. Dan apabila kita lupa, kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri dilaksanakan di dalam salat. Nah, anak-anak semuanya, dari sujud syukur dan sujud sahwi telah kita jelaskan, kita paparkan secara detail. Jika ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan setelah mendapatkan pelajaran ini, kalian bisa memahami apa itu sujud syukur dan sujud sahwi, kemudian dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan sujud tilawah. Silakan belajar kembali di rumah. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.